Allah bunyinya itu Allahu latifum bi'ibadih. 2 kali, setelah itu apa? Atau 3 kali. Yarzuqu man yasha. Ya. Yarzuqu man yasha. Diulangi lagi. Setelah itu dari awal Allahu latifum bi'ibadih. Yarzuqu man yasha. Sudah itu, sudah agak semi hafal, disuruh baca sendiri. Kemudian langsung, kalau sudah bisa baca ya diajarkan artinya sih. Tirukan dahulu Allahu Allah, latifun maha lembut. Latifun maha lembut. Kemudian latif itu maha lembut atau maha sayang, sangat sayang. Bi'ibadihi, terhadap hamba-hambanya. Jelaskan bi itu bisa berarti dengan atau terhadap. Ibadihi, kalau abdun itu hamba, kalau jamaknya ibadun, ibadihi, hamba-hambanya. Sudah bisa. Yarzuku, dia memberi rezeki, diulang-ulang, sudah bisa. Man, pada orang yang yasha'u, dia kehendaki. Setelah itu diajak ngamalkan. Allahu latifun, Allah itu sangat lembut. Jadi satu, kita berusaha selalu ingat bahwa Allah itu sangat lembut, sangat sayang. Bahwa Allah itu sangat lembut, sangat sayang. Makanya Rabi al-Adawiyah itu pada waktu ditanya, siapa yang paling kau cintai? Jawabnya, yang paling saya cintai hanya Allah. Yang saya cintai hanya Allah. Apa alasannya kamu kau mencintai hanya Allah? Karena Allah itu sangat cinta pada saya. Ya. Karena Allah itu sangat cinta pada saya. Saya diberi mata, diberi telinga, diberi rezeki dan sebagainya. Waduh, sangat sayang, sangat cinta pada saya. Jadi ada yang mencintai saya, sangat cinta pada saya. Makanya cara mengamalkan yaitu apa? Kita berusaha selalu ingat sehingga menjadi yakin bahwa Allah sangat sayang pada saya. Begitu itu perlu atau perlu? Hah? Sangat perlu, ya kan? Pernahkah mengajari anak-anaknya seperti itu? Ajarkan. Bikin pesantren, tidak apa-apa. Pesantren banyak, tidak apa-apa. Asalkan mengajarkan Al-Quran. Ajari. Jangan akeh gak apa-apa, pokoknya diajari Al-Quran. Kita berusaha selalu ingat, tirukan dahulu. Bisa menirukan ya sudah. Kita berusaha selalu ingat bahwa Allah sangat sayang pada kita. Dengan demikian, maka kita hanya cinta kepada Allah saja. Nah, ingat Allah mas, Allah itu sangat sayang pada kita, pada saya. Sekali ingat itu pahalanya luar biasa. Dibanding dengan membaca Al-Quran khatam, ibadah, sholat, sampai dinggulen dengan ilmunya itu, dengan ingat Allah sayang pada saya. Itu masih lebih baik Allah sayang pada saya. Temen yo, Allah sayang ya pada saya ya. Iku Rabi al-Adawiyah melekan ya seperti itu. Waduh, kau cinta aku, kau mencintai aku ya Allah, ya Tuhanku. Kau kekasihku. Karena kau mencintai aku, maka aku pun cinta pada engkau. Yang ngomong cinta Rabi al-Adawiyah. Kadang-kadang semalam suntuk. Bapak-bapak ini ngomong cinta. Cinta anak bojone dewi-dewi paling ya.
ibadihi, terhadap hamba-hambanya. Makanya kita berusaha menjadi hamba Allah. Kalau menjadi hamba Allah pasti disayang. Yarzuku, dia memberi rizki. Cara mengamalkan yarzuku, dia memberi rizki. Kita berusaha selalu ingat bahwa yang memberi rizki itu adalah Allah saja, bukan yang lain. Seperti itu suruh menghafalkan tidak apa-apa, suruh menirukan tidak apa-apa. Kita berusaha selalu ingat bahwa yang memberi rezeki itu Allah, bukan yang lain, bukan bapak, bukan bos dan lain sebagainya. Misal seorang anak diberi uang oleh bapaknya, maka anak itu tidak diberi oleh bapaknya sebenarnya, tapi diberi oleh Allah. Tetangga kita bisa beli mobil, maka bukan berarti mobil itu karena kerjanya. Bukan karena diberi siapa, tetapi apa? Karena Allah yang memberi. Perlu atau perlu? Sangat perlu. Anaknya dididik bukan karena anaknya saja, tapi di sini kan banyak yang bisa dididik. Dia anak siji gak apa-apa dididik, gak apa-apa. Santri di sini banyak, lebih dari 3 kan jamak sudah. Itu aja diajari. Siapa ngerti untuk satu anak dididik, walaupun sanawiyah ya, nanti bisa menjadi tokoh pada orang-orang takwa, imamul muttaqin. Allahumma amin. Yarzuku, dia memberi rizki. Kita berusaha selalu ingat bahwa Allah saja yang memberi rizki, bukan yang lain. Mayyasha'u, pada siapa yang dia kehendaki. Kita berusaha selalu ingat bahwa Allah memberi rizki itu karena Allah menghendaki, bukan karena kerjanya, bukan karena keturunannya, bukan karena doanya, bukan karena apa? Ya, bukan karena cantiknya, gantengnya, tetapi karena Allah menghendaki. Sehingga kita berjuang di jalan Allah, gak usah takut-takut gak kebagian rezeki. Begitu? Karena yang memberi rezeki itu, karena Allah memberi rezeki itu karena menghendaki. Masih wong gak kerja, nanti dikehendaki oleh Allah dapat rezeki, ya dapat rezeki. Masih kerja jadi bosnya, kalau rezekinya segitu ya segitu sudah. Makanya sekali lagi mayyasha'u, berarti apa? Kita berusaha selalu ingat bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah memberi rezeki karena Allah menghendaki, karena kehendak Allah, bukan karena kerja, bukan karena keturunan dan sebagainya. Makanya berjuang di jalan Allah, mengajarkan Al-Quran. Gak usah takut gak kebagian rezeki, wong. Rezeki itu bukan karena kerja kok, tapi karena dikehendaki oleh Allah. Coba pelajaran seperti ini perlu ndak disampaikan? Perlu toh? Apakah hanya diajari baca saja? Oh jangan. Tingkatkan, jangan hanya baca saja. Selama ini hampir semuanya itu hanya diajari membaca saja. Sudah diingatkan oleh syairnya Gus Dur, pancet pak pohai gara-gara biar itu ulang ngono tok. Makanya TPQ kita tingkatkan menjadi kaki kuliatul Quran. Ya, dan berbuatlah. Iya, caranya kita tingkatkan menjadi kaki. Jadilah orang-orangnya Al-Quran. Terus pakai awul ambil abah, kongkone abah. Ya, gak tau moro, nek celuk tok nek moro ya. Kapan oleh kebuane? Kapan oleh setrumane? Kadang-kadang setrum jeguk dhisik ya. Kadang-kadang setrum dijilir dhisik baru oleh
bisa disedrup. Setelah itu dipakai kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang Ron mau ulang Al-Quran, delok konco-konco wis dadi pengusaha, awakmu cek ngadon Ron, ya misalnya. Pokoknya sing penting gak ngadon, ya wis ngadon nang Gusti Allah tetana. Tetap ingat mereka dapat rezeki bukan karena kerjanya. Pak Riyadi kan ya pernah kerja toh, ya. Apa sugih ya? Sugih utang ya nanti dituduh diutang akeh ya. Dituduh diutang akeh. Kayak samur urut masuk kerja gak cukup genya utangnya. Itu buktikan bahwa bukan karena kerjanya, tapi karena Allah memberi rezeki. Tak solihun anak wake ya tetap bisa mangan kabeh. Waktu biyen cek kurang di anak ya sak mono iku rezekine ya. Saat ini anaknya akeh rezekine tambah. Surat Al-Mursalat ayat 15. Ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alam nuhlikil awwalin. Tsumma nutbi'uhumul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailun, kecelakaan besar. Yauma idzin, pada hari itu. Lil mukadzibina, bagi orang-orang yang mendustakan. Kalau kadzibina, orang-orang yang dusta. Mukadzibin, orang-orang yang mendustakan, membikin dusta, maksudnya mengatakan bahwa kabar akhirat, berita tentang akhirat itu adalah dusta, yaitu didustakan tadi. Wailun, kecelakaan besar. Kita berusaha takut, selalu takut akan ancaman Allah. Nek Gusti Allah ngancam wailun, kecelakaan besar, sing wedi titik kok. Nek gak bisa takut, ya berusaha untuk takut. Berusaha untuk takut. Kalau perlu cari korek, dibakar tangannya. Dibakar tangannya. Panas. Ini baru api dunia. Gak ada sepersejutanya dengan sengsaranya atau panasnya api neraka. Makanya belajar itu yang penting adalah belajar takut pada ancaman Allah. Ada anak kuliah, sudah kuliah, pokoknya kuliah kuno, anak tugas kerja, gak pinter, gak apa-apa, pokoknya yang penting banyak amal solehnya, ya kan? Yang penting banyak amal solehnya, yang penting takut ancaman Allah. Kalau orang sudah tidak takut dengan ancaman Allah, ya sudah, gak bisa diomongi. Ada seorang ibu diomongi oleh seorang kiai, "Hei Bu, jangan minta cerai, kamu tidak akan masuk surga kalau minta cerai. Walaupun sholat kamu gak diterima, walaupun kamu puasa haji gak diterima semuanya. Tapi tidak takut dengan ancaman gak masuk surga, ya gak ada gunanya." Makanya kalau mau mengajar, ajarkanlah takut pada ancaman Allah. Wailun, kecelakaan besar. Kita berusaha takut ancaman Allah. Nomor 2, kita mengajar hamba Allah dengan agar takut pada ancaman Allah.
Ojo ngurui arek cinta dunia rek. Kala kon gawe klambi iki lak pantes. Engko arek wedok-wedok kepencut dengan kamu semuanya. Aduh. Tetap no ngurui cinta dunia. Das gundul kok dikibasi ya. Semua orang sudah kepingin dunia, nggak usah dikongkon cinta dunia, sudah kepingin dunia ya. Mengajar Al-Quran kok orang Islam harus kaya, gak usah ngomong ngono kabeh wong lo kepingin sugih ya kan. Kalau bahasa das gundul gak usah dikibasi, ISIS misalnya. Sudah ISIS. Masih wong sugih kepingin sugih, orang kaya kepingin kaya, orang melarat kepingin kaya. Gak usah diomongi orang Islam harus kaya. Mana dasarnya? Dasarnya Nabi itu kaya. Kaya apa? Nabi waktu sejo itu tidak meninggalkan harta banyak kok. Malah lampunya rumah itu padam karena Siti Fatimah tidak punya duit untuk membeli minyak buat menyalakan lampu. Jadi Rasulullah sudah sudah terpisah dari jasadnya, nyawanya itu dalam keadaan gelap rumahnya. Sugihan nih. Nah, ojo mulang ngono iku lho. Mulang iku sing cek wedi nang ancamane Gusti Allah. Jadi kita mengajar, mendidik itu agar takut kepada ancaman Allah. Wailun, kecelakaan besar. Berapa kecelakaan besarnya? Ada, gak ada apa-apanya di dunia kecelakaan apapun, gak ada apa-apanya. Dan itu bukan hanya diomongkan saja loh, perlu latihan terus, ya kan? Terus menerus latihan. Kalau orang sudah selalu ingat atau diberi banyak ingat oleh Allah, diberi banyak ingat tentang bahayanya kecelakaan besar di hari kiamat itu, maka urusan dunia tidak gubuk. Dikasih kabar rumahmu dibakar, ya sudah berarti anjene waktunya bakar kok gitu. Gak sedih ya. Ya muga-muga ae muga napa diparingi Gusti Allah banyak takut kepada ancaman Allah hari kiamat. Mobilmu disawat wong ora apa-apa, anjene wayahe disawat kok ya. Lapo sedih. Wis wayahe. Perlu belajar atau perlu belajar? Perlu belajar seumur hidup. Spione dicolong arek ambek helme. Nek sering-sering ingat dahsyatnya kecelakaan besar di hari kiamat, ndak apa-apa, berarti ini helm wae hilang. Repot-repot. Jadi kita mengajarkan kepada anak didik agar takut pada ancaman Allah. Yauma idzin, pada hari itu kita banyak mengingat hari itu, yaitu hari kiamat, hari selama-lamanya, hari pembalasan. Wes, perbanyak saja ingatnya, sebanyak-banyaknya. Kita perbanyak ingat, atau kalau bisa selalu ingat hari itu. Wailu yauma idzin lil mukadzibin, bagi orang yang mendustakan. Kita hindari mendustakan hari pembalasan. Sekecil apapun, walaupun guyonan, ojo katik
guyonan sing garai apa? Sing garai apa? Mendustakan hari kiamat. Ojo wis kula mboten guyonan kok kula serius lho tambah nemen ya. Serius apa meneh? Bang jangan nek ngono mlebu neraka. Kula gak penting neraka swarga, sing penting saiki enak. Lho ojo ngono. Masa tak guyon ojo ngono ya. Neraka temenan dadi gawe temenan ya. Nek perlu diobong ae saiki tangane golek korek dinyos. Ya iki hubungan apa-apane ambek hari itu. Apa sing diulangno? Al-Qur'an terus mulangi ojo mek macane tok. Ya. Arek cilik ya, arek cilik tapi nek esuk maca ganti cara mengamalkannya. Artine piye? Kalau sudah bisa, sudah tahu cara mengamalkan, tinggal diingat saja. Makanya pasanglah radio Al-Quran, ajaklah banyak orang untuk mendengarkan Al-Quran. Al-Quran melalui radio sini di unek notok loh kak, wis dadi jimat ya. Nah, bagaimana caranya? Kemarin dulu Abah kepingin membelikan radio yang banyak, tapi sekarang banyak orang punya HP, itu aja. Disarankan kalau punya HP apa yang ada radionya. Ada radionya. Lagi ono headset ya, headset diketok lah ya kena sih. Dan dia HP sing ono radione nek di duit utang-utang kok jagane nyaur. Kuwi sawah ya radio Al-Qur'an dunekno. Radio kok tak TV 9 radio. TV 9 cek kecampuran wong muda-muda ngono kok dadakno. Enak-enak qasidah enak-enak dadakno iklane wong muda. Ya opo. Ya opo ya seneng Pak Sufi ya. Muga nggih awake dhewe dibina Gusti Allah nggih. Wedi nang ngene ancamane Gusti Allah. Banyak ingat pada hari kiamat. Allahumma amin. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.